Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzak Nugraha, NIM 1850006, kelas 6A. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal. Dosen pengampu yaitu Ibu Ferry Setianingrum, MPD. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester. Dan saya ingin juga memperkenalkan kembali makanan khas Bangka, yaitu kue rangai dengan versi yang berbeda-beda. Yang saat ini sudah langka untuk ditemui karena anak-anak zaman sekarang mereka itu lebih suka dengan makanan-makanan yang instan ketimbang makanan-makanan tradisional. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi inti, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya yaitu 4.1 memahami makanan khas Bangka Belitung, 4.2 mengidentifikasikan makanan khas Bangka Belitung, 4.3 menyajikan makanan khas Bangka Belitung. Indikatornya 4.1.1 peserta didik dapat menjelaskan makanan khas Bangka Belitung dengan benar. 4.2.2 peserta didik dapat mengidentifikasikan makanan khas Bangka Belitung dengan benar. 4.3.3 melalui percobaan peserta didik dapat menyajikan makanan khas Bangka Belitung dengan benar. Ini diperuntukkan untuk kelas 6 SD, sekolah dasar. Nah, selanjutnya materi. Kue rangai merupakan salah satu makanan rumahan yang sering disediakan atau dihidangkan sebagai makanan ringan di rumah oleh orang-orang Melayu Bangka Belitung. Oleh karena itu, kue ini termasuk kue yang jarang atau langka dijual secara umum. Jika ada, hanya di tempat-tempat khusus saja, atau kita langsung datang ke tempat pembuatannya secara langsung. Kadangkala juga tidak selalu ada persediaan, kecuali telah memesan terlebih dahulu. Nah, ada yang mengatakan kue rangai ini berasal dari Bangka, dan ada juga yang mengatakan kue ini berasal dari Banjarmasin. Kue rangai ini dikenal karena kulit kuenya bagian luarnya itu terasa gurih. Nah, kulit kue rangai tersebut terbuat dari tepung berisi kelapa dan gula merah atau gula aren yang menjadikan rasa manis yang khas. Hal yang menjadi menarik adalah kekhasan dalam pengelolaan makanan tradisional tersebut. Karena setiap daerah pasti memiliki cara tersendiri dalam pengelolaannya. Di Pulau Bangka, kue rangai ini disebut dengan kue rangi. Di Bangka Barat, kue ini disebut dengan tompek ambor. Nah, kue rangai ini adalah kue tradisional yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang banyak tersedia di lingkungan masyarakat Bangka Belitung. Seiring perkembangan zaman, saat ini masyarakat lebih sering memakai tepung sagu yang terbuat dari singkong atau tapioka.
yang banyak dijual di dalam kemasan. Nah, selain tepung sagu, untuk membuat kue rangai juga dibutuhkan kelapa parut dan gula aren sebagai bahan isiannya. Nah, tanaman aren ini biasanya itu disebut kabung oleh masyarakat Bangka Belitung. Banyak dijumpai di hutan-hutan Bangka Belitung. Nah, kelapa merupakan tanaman yang juga banyak tumbuh di Pulau Bangka dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Bangka Belitung, baik untuk membuat makanan maupun untuk pengobatan. Nah, untuk membuat kue rangai ini, kelapa yang dibutuhkan adalah kelapa muda. Nah, selanjutnya yaitu langkah pengembangan produk. Biasanya kulit dari kue Caranggendis atau kue rangai itu menggunakan tepung ketan dan isiannya itu menggunakan kelapa parut dan gula kabung atau gula aren. Nah, sedangkan saya ini akan membuat atau menggantikan isiannya tersebut dengan menggunakan isian mesis atau coklat dan keju. Sedangkan kulitnya saya akan menambahkan berbagai varian rasa seperti rasa taro dan rasa melon supaya anak-anak itu lebih tertarik atau lebih suka untuk memakan kue rangai dengan berbagai varian rasa yang menarik tersebut. Siapkan wadah terlebih dahulu. Lalu, masukkan tepung ketan 150 gram. Kalau dengan takaran sendok, sekitar 15 sendok makan. Lalu, masukkan 150 air hangat yang sudah dicampuri bubuk melon. Lalu, masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, kemudian diuleni sampai buyar. Jadi teksturnya kayak pasir gitu. Sambil kita remas-remas kayak memeras kelapa parut. Setelah diuleni sampai buyar seperti ini, hasilnya kayak pasir tetapi lembab, jadi nggak terlalu kering. Selanjutnya, saring adonan membentuk lingkaran. Sebaiknya adonan jangan dibuat terlalu tebal dan enggak terlalu tipis. Kalau terlalu tipis, ketika dilipat adonnya mudah sobek. Jadi, caranya adonnya ditekan-tekan supaya keluar ya.
Untuk besarnya sesuai selera. Kemudian, beri topping sesuai selera. Nah, di sini saya menggunakan mesis dan keju secukupnya. Nah, setelah pinggirannya mulai mengering, lipat adonan. Jadi, kalau nggak bisa dilipat, berarti adonannya kurang tebal ya. Sambil ditekan-tekan seperti ini, supaya kulit adonannya menutupi bagian isinya. Kemudian angkat, lalu lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Nah, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.